kita kedatangan tamu besar, sahabat dari Banten ya. Bang, apa kabar Bang? Boleh diperkenalkan namanya siapa Bang? Ya, pertama saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Beril Mustafa. Saya dari Tangerang, kelahiran Tangerang. Lain Tangerang Bang ya. Iya, Tangerang Betawi. Dan saya alhamdulillah sudah berada di Saudi. Pada saat ini sudah sampai 2 tahun. Sebelumnya kerja apa Bang di Indo gitu Bang? Di Indonesia saya bekerja sebagai tukang urut bekam dan Tukang urut. iya, urut bekam refleksi ya. Dan sebelumnya saya memang bekerja di suatu PT ya, PT besar ya, ini PT pabrik sepatu KFK Global Sport. Pada saat itu saya bekerja 11 tahun. Jadi singkat cerita memang saya keluar dari pabrik tersebut selama 11 tahun saya bekerja keluar. Ya singkat cerita paman saya akhirnya mengajak saya untuk bisa belajar untuk bisa refleksi dan juga belajar untuk bisa mengurut dan juga keterampilan yang bisa dipakai nantinya di Saudi seperti itu. Jadi Abang nih tahu kerja di Saudi dari paman ya? Oh iya, dari paman saya. Kebetulan beliau itu memang sudah hampir 12 tahun beliau juga di Saudi. Oh, dulunya paman kerja di Saudi? Iya, seperti itu. Paman saya 12 Profesinya tahun. sebagai apa dulu? Kebetulan memang paman saya juga profesinya sama sebagai tukang urut ya, refleksi dan juga bekam beliau itu. Datang ke Saudi tahun berapa Bang? Ini dulu datang berangkat dari Indonesia. Ini berangkat itu tahun 2019 tepatnya tanggal 11 Desember. Tanggal 11 Desember bersama dengan 3 teman aneh itu, orang Sukabumi 1 orang dan satunya lagi itu orang Serang, dan kami datang di Saudi di sini. Dan pada saat itu pula kami dipisahkan pada saat itu pula. Ya kami mungkin mengiranya pada saat itu dari Indonesia mungkin kami akan bekerja bersama-sama datangnya di Saudi ini begitu. Oh jadi 3 orang itu satu perusahaan maksudnya? Iya. Kebetulan memang kami bertiga itu memang satu perusahaan. Oh gitu. Jadi itu calling visa apa gimana? Mungkin calling visa atau tidaknya kami tidak mengerti ya dalam hal itu. Kita datang kemari ya kerja gitu ya. Pasti memang kami di sana di Indonesia hampir itu 3 bulan kami berusaha untuk bisa bikin paspor dan juga mungkin visa juga mungkin ya seperti itu. Jadi informasi dari paman. Ya. Terus direkrut oleh PT apa tuh Bang dulu? Pada saat itu kami direkrut oleh PT Mandiri ya, yang berada di Jati Bening Bekasi ya. Tempatnya seperti itu. Jadi ketemu sama teman-teman yang satu perusahaan itu di PT? Iya seperti itu. Kami dipertemukan di PT pada saat itu di Jakarta. Pada saat kami ada pengecekan untuk masalah kesehatan juga ya. Pada saat itu kita pertama biasalah. Jadi sebelumnya Enggak, ya kita tidak mengenal ya, tidak mengenal. Jadi pada saat itu kita kenal, saling mengenal pada saat itu karena sering berjuang untuk bikin, kalau dibilang mah ya semacam apa sih namanya, kalau dibilang semacam paspor itu. Iyalah. Sama saya dulu, kalau dulu emang sebelum berangkat itu diminum dulu Bang tehnya Bang. Emang seadanya aja Bang. Terus Bang, kesan pertama nyampe di Saudi gimana nih kesan pertama? Kesan pertama aneh nyampe di Saudi yang pasti ya, pertama itu senang artinya alhamdulillah menebak dengan selamat, alhamdulillah sujud syukur aneh itu nyampe tuh sholat isya tuh aneh pada saat itu sholatnya di Emirat, di mana pertama datang di Abu Dhabi ya, transit aneh di Abu Dhabi, nyampe terus ke Riyadh, alhamdulillah terus diproses sama orang kantor itu 1 hari aneh di Riyadh diproses. Nah terus kesan yang selanjutnya merasa sedihnya di mana pada saat itu, nggak taunya kita dipisahkan pada saat itu, kita dipisahkan dengan teman-teman kami semua.
ada yang di Jeddah dan ada di Al Qasim yang di sini ya, di Buraidah, yang satunya itu di Riyadh gitu. Ya, terus juga sedihnya yang lebih mendalam itu sekarang terasa jauh dari keluarga seperti itu, jauh dari anak istri, orang tua itu. Pasti gitu, Bang. Itu terasa sedih yang paling dalam yang Ane rasakan seperti itu ya. Terus yang tadi abang merasa bahagia tuh emang cita-cita dulu abang pengen ke Saudi atau gimana, jadi kesannya pengen Iya, artinya kesan bahagia banget ya gitu. kesan ya intinya sih memang ingin merubah nasib, artinya seperti itu ya. Ya selain ingin merubah nasib, apakah ada keinginan untuk misalnya melakukan umroh atau Nah ya alhamdulillah, memang itu salah satu poin Ane itu datangnya di Saudi itu, memang alhamdulillah ya sekarang udah terlaksana, udah umroh ya. Memang di awal itu memang ya Allah alhamdulillah saya sudah sampai di tanah Saudi, syukur-syukur nanti Ane bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji seperti itu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah untuk sahabat-sahabat. Jadi kerja di ke Saudi ini kita di samping untuk mencari nafkah, ya kita jangan lupa untuk menyempatkan diri melakukan ibadah semisal umroh, syukur-syukur dapat hajian gitu, Bang. Iya betul. Abang hajian belum dapat ya, Bang? Memang belum rezeki, belum mungkin ada rezeki mungkin seperti itu, artinya belum ada panggilan. Iya, istilahnya belum ada panggilan, panggilan. tapi kita berusaha untuk bisa insya Allah ya untuk kedepannya ya. Itu umrohan, Bang, berapa kali kita? Ini umrah baru sekali ya. Insya Allah kedepannya nih sebelum Ane pulang ke tanah air Indonesia, nih rencana mau umroh lagi ya, insya Allah. Dan berdoa di depan Ka'bah nanti. Syukur-syukur Ane bisa melaksanakan ibadah haji selanjutnya seperti itu ya. Insya Allah, amin ya Allah. Kita doakan sahabat-sahabat untuk Bang Beri Mustafa, namanya Bang Beri ya. Betul, semoga dapat melaksanakan umroh kembali dan syukur-syukur dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah hajinya. Amin. Terus abang tuh profesinya sebagai tukang pijat, Bang ya? Iya, tukang pijat nih. Biasanya tukang pijat kan kata orang-orang nih, Bang, kalau pijat orang Saudi itu banyak yang hal-hal yang bisa diceritakan nggak, Abang pernah mengalami pengalaman yang pahit atau senang nggak dalam bekerja itu, Bang? Ya, artinya sebenarnya kalau kita ceritakan hal-hal yang seperti itu ya aib ya, artinya kita nggak bisa ya memang ya itulah, kalau kita bilang mungkin dimanapun manusia seperti itu ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya memang pernah sekali kita kedatangan tamu yang tidak baik, artinya seperti itu, yang tidak kita inginkan gitu ya, apa boleh buat, artinya pada saat hari itu ya paling ya kita hanya bisa mengurut dia gitu. Adapun hal-hal yang dia inginkan kita tidak bisa berikan ya, seperti ya istilahnya itu, kita ya. kerja seprofesional mungkin, Iya, Bang ya. gitu ya begitu. Adapun itu hal-hal yang negatif dari pribadi dia, ya itu jangan kita Iya, sampai jangan diturutin artinya. jangan Iya, diikutin. diturutin seperti Soalnya itu. kan orang-orang sini tuh biasanya mengiming-iming dengan uang gitu, Bang. Iya. Yang kitanya sebagai pencari uang, kalau diiming-iming uang kayak gitu kan tergiur juga. Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, Betul. Bang, ya. Iya, betul. Terus abang rencana udah nambah kontrak nggak, Bang, ke sini? Ini jadi nggak bisa mengambil keputusan itu. Tapi memang sepertinya cukup ya 2 tahun ini untuk di PT ini, karena ya seperti itu PT yang kami dapat, karena memang rezeki ya. Rezeki itu memang Allah sudah atur, jadi memang nasibnya gitu, nasibnya kita teman bertiga ini semuanya teman bertiga yang dimana? Yang satu di Jeddah, yang satu di Riyadh itu Berarti mereka teman-teman tuh sering kontak-kontak? Sering, kami masih komunikasi dengan baik, alhamdulillah. Ya mereka juga ya sangat memperhatikan juga mereka yang di Riyadh dengan gaji yang sangat minim sekali seperti itu. Itu satu perusahaan, Bang? Iya, satu perusahaan. Jadi mereka tidak memikirkan untuk bisa perpanjang kontrak kembali, jadi akhirnya mereka putuskan untuk exit ya, untuk pulang aja, untuk ya mungkin kedepannya mungkin bisa mencari PT yang lebih baik seperti itu. Artinya kita mungkin PT, untuk masalah PT kita tidak bisa menilai baik atau tidak baik masalah PT di Indonesia, yang tidak kita mengetahui ini ya bos-bos di Saudi seperti ini. Jadi ya istilahnya PT itu kan hanya sebagai pelantara. Iya, betul. Alat Jadi untuk PT itu cuma kita berangkat pelantara, ke iya. Saudi, Bang. Betul.
Ya itu sebenarnya tergantung nasib juga bang. Kalau Betul, misalkan iya. ya Memang kita kadang-kadang nasib. kerja di Saudi itu hitung apa namanya untung-untungan bang. Ada Betul yang seperti itu ya. pas kerja langsung enak, Iya. pas datang langsung Betul. dapat gaji normal. Iya, Kadang-kadang ada juga sebagai apa namanya contoh dari teman-teman kita banyak sekali bang yang nasibnya kurang beruntung. Ya mohon maaf ini bukannya kita apa membanding-bandingkan antara nasib kita dengan teman-teman bang Betul, ya. betul. Yaitu intinya untung-untungan bang ya. Iya, iya, tergantung pada diri kita kembali masing-masing gitu bang. Hmm. Nah sekarang nih abang nih rencana kan mau nggak memperpanjang kontrak gitu kan. Iya, iya, iya. Terus apa yang dapat abang sampaikan nih? Misalkan ada sahabat-sahabat yang ingin bekerja ke Saudi atau yang sudah bekerja di Saudi, pesan dan kesannya bagaimana gitu? Pesan-pesan untuk pertama dulu bang, buat pesan-pesan untuk yang hendak atau calon TKW yang mau TKW atau TKI yang mau berangkat ke Arab Saudi, pesannya gimana bang? Ya pesan dari Ane pribadi untuk para pekerja dari tanah air Indonesia ya. Yang pertama artinya mental ya, artinya mental keberanian kita gitu sudah kuat, artinya sudah tekad kita apakah sudah benar-benar untuk bisa meninggalkan keluarga gitu, meninggalkan orang tua atau anak istri kita seperti itu kalau yang sudah menikah seperti Ane gitu ya. Masalahnya memang kalau kita tidak kuat-kuat amat di sini seperti itu, tidak bisa sabar ataupun tidak bisa menahan diri, ya mungkin kita akan terbawa dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena ya itu tadi kesabaran kita dan juga tekad kita ya, karena tadi motivasi dan juga keinginan kita untuk bisa ke Saudi ini memang kan artinya salah satunya kan merubah nasib ya, syukur-syukur bisa merubah nasib lebih baik lagi ke depan seperti itu. Mungkin di Indonesia keadaan kita yang dikatakan ya susah, dalam keadaan susah ya, tapi di Saudi syukur-syukur dengan adanya kelebihan uang di sini seperti itu kita bisa merubah ke depan rumah tangga ataupun keadaan perekonomian kita di Indonesia seperti itu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, bagi calon atau para calon TKI atau TKW yang hendak bekerja ke Arab Saudi, ya intinya pertama kita harus mempersiapkan mental. Mental itu paling utama ya. Yang kedua, setelah bekerja, kesabaran yang harus ditingkatkan karena memang nggak sesuai bang. Misalkan kita nih mindset di Indonesia yang mau kerja ke Saudi itu wah enak gitu bang. Betul. Kadang-kadang dinilai dari segi gaji mungkin lebih lah dari pendapatan di Indonesia. Terus dari segi apalagi mungkin dari segi ya taraf hidup mungkin bisa lebih meningkat gitu bang. Cuma kadang-kadang kita tuh dapat nggak sesuai apa yang kita harapkan. Iya, artinya memang rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu ya. Jadi intinya mental dan tekad harus kuat. Jadi apapun risikonya nanti setelah tibanya di negara tujuan, hadapi dengan kesabaran, dengan mental yang kuat gitu. Iya. Karena banyak teman-teman kita juga ya yang tidak sabar, akhirnya mereka kan terbawa arus yang negatif, mereka akhirnya tidak mengetahui ke depan akibat yang mereka lakukan seperti itu. Mereka mungkin melarikan diri dari mudirnya, dari kafirnya, mereka melarikan untuk mencari gaji yang lebih besar. Mungkin dia pikir kafir di sini lebih besar, nggak tahunya sampai di sini cuma dikasih sedikit. Akhirnya dia mencari tempat yang untuk lebih besar dan nggak tahu yang akan apa kedepannya akibat yang akan datang seperti itu. Pesan untuk sahabat-sahabat kita yang telah menjadi TKI atau yang saat ini sedang bekerja di Arab Saudi. Ya, tetap sabar, artinya tetap sabar dan sabar seperti itu. Dan jangan lupa doa dan juga tingkatkan ibadah. Iya, betul. Di samping kita mencari nafkah, mencari rezeki ya harus jangan sampai dilewatkan ibadah itu, Bang. Betul. Jadi untuk informasi juga sekarang ini Bang, Arab Saudi kan atau KSA ini sedang menertibkan administrasi bagi para pekerja dari luar gitu kan ya.
dari mulai perubahannya undang-undang ketenagakerjaan sehingga mereka sedang gencar-gencarnya operasi nih Bang. Betul ya. Jadi untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat sekarang yang hendak melakukan kabur atau melarikan diri dari majikannya, Untuk pikir-pikir kembali. pikir-pikirlah Ya. Bang ya, jangan sampai itu terjadi. Soalnya pengalaman dari teman kita juga Bang Iya, ya, iya, iya. dia pikir gitu, jadi ingin mencari sesuatu yang lebih besar, niatnya ingin lebih bebas dari majikan, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tapi kenyataannya Malah jadi susah, jadi sulit ya. sebaliknya gitu Bang. Iya, iya. Seperti itu. Ya mungkin sahabat-sahabat sekalian, sedikit bincang-bincang bersama Bang Barry Mustafa. Beliau ini profesinya sebagai pijat terapi, Refleksi ya, pijat terapi. refleksi Bang ya. Iya, iya. Oke, mungkin di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan dapat mengobrol kembali. Alhamdulillah, semoga Abang Beril ini yang hendak pulang Bang ya. Ya, insya Allah, tanggal 12 Desember, insya Allah sudah ada di Indonesia. Oh, 12 Insya Allah. Ya, semoga Bang Beril diberi kelancaran dalam perjalanan. Amin. Dan selamat hingga sampai tujuan. Amin. Ya Rabbal Oke, terima kasih Bang Ya. atas waktu yang Oke. dan Bang Iya, ininya. bisa bincang-bincang Iya, ya. iya, bisa bincang-bincang Ya, nih, ya, Bang. ya. Yuk. Oke, saudara-saudara, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.